Loh, kamu kenapa, Sob? Teman di rumah tenang dulu ya. Sobat Totan ini bukan lagi kejebak plastiknya kok. Plastik ini juga bukan buat gaya-gayaan. Emangnya lagi fashion show. Ini namanya color alias kerah. Kerah ini sengaja dipasangkan agar si kakak tua tidak mencabuti bulunya sendiri. Maklum teman, Sobat Totan ini lagi mengalami plaker akibat parasit. Si kakak tua jadi mengira sumber penyakitnya ada di bulunya. Makanya kalau nggak dipasangin kerah seperti ini, bisa-bisa dia jadi mencabuti semua bulunya. Tenang Sob, ada dokter Suryo yang merawat kamu. Ada kalanya burung-burung cantik ini membutuhkan bantuan manusia untuk merawat atau mengobati sakitnya teman. Termasuk kasus unik si burung makau ini. Paman ini sedang membantu makaunya menyambung bulu. Iya, kalian gak salah dengar kok. Jadi beberapa bulunya si makau rusak parah teman. Akibatnya dia tidak bisa terbang maksimal. Karena menunggu bulu barunya tumbuh sangat lama, maka paman menyambung dengan bulu lain yang masih bagus. Bulu sambungan ini asli kok, bukan KW. Tapi jenis bulu dan ukurannya harus sesuai ya. Makanya harus diukur dulu sebelum disambung. Tenang, burungnya gak akan kesakitan kok. Nanti tulang bulunya akan dilubangi dan disambung dengan lem agar kuat. Selesai deh. Kalau begini, kamu bisa terbang seimbang lagi, Sob. Loh, Kak, kok mukanya cemas gitu? Sankonirnya memangnya kenapa? Wah, benar teman. Rupanya ada fistula alias lubang di temboloknya. Ternyata temboloknya terluka. Bisa jadi akibat gigitannya sendiri atau karena salah pakan dan kurang minum. Kalau tidak segera ditangani, si burung akan sulit makan dan lama-lama bisa mati kekurangan nutrisi. Bagi Sobat Totan ini, penyakit kelas berat yang membahayakan keselamatan jiwanya bisa saja terjadi, teman. Duh, suasananya jadi menegangkan. Inilah yang dinamakan tindakan operasi. Lubang di temboloknya ini harus segera dijahit agar tidak semakin lebar. Dan nantinya dia bisa makan dengan normal. Iya, peran tembolok pada sistem pencernaan unggas sangatlah penting. Sebelum masuk ke dalam pencernaan, makanan akan disimpan sementara waktu di dalam tembolok. Nah, jika tembolok pada unggas luka atau berlubang, tentu makanan akan lebih sedikit yang masuk. Belum lagi jika terinfeksi oleh bakteri. Syukurlah proses operasi sudah selesai. Terima kasih ya Pak Dokter. Nah, itu dia si burung akhirnya sadar. Semoga lekas sembuh ya. Begitulah kalau mau punya peliharaan teman. Harus berani bertanggung jawab merawat dengan sebaik-baiknya. Kalau sakit diobat, kalau sehat ya disayang-sayang dimanjain. Kayak Sobat Totan ini nih. Cuma Sultan Andara aja yang punya rumah mewah. Nih, Otan juga punya sobat yang gak kalah mewah, teman. Gak tanggung-tanggung, rumahnya sampai 3 lantai loh. Selamat datang di apartemen 3 lantai milik si Jalak Bali yang cantik. Wajar aja kandang si Jalak Bali dibuat 3 lantai kayak gini. Karena jumlah penghuninya bisa sampai ratusan teman. Weh. Lahan yang tersedia tidak terlalu luas. Sedangkan kebutuhan kandang sangat banyak. Maka
Maka paman-paman peternak ANF Farmbird dari Klaten, Jawa Tengah ini membuat kandang jalak bertingkat 3 seperti ini, teman. Jadi seperti apartemen ya. Jalak Bali adalah burung endemik Indonesia. Sobat Totan ini hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali. Karena keistimewaannya, pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Membudidayakan jalak Bali seperti ini bukan perkara mudah, terlebih dengan jumlah yang gak sedikit. Kebersihan dan perawatan rutin pun harus dilakukan. Tuh lihat, Paman lagi kasih makan jangkrik dan minum buat Sobat Totan yang ada di sini. Teman, jalak Bali juga termasuk hewan yang dilindungi. Sehingga ketika dibudidayakan, ada kewajiban untuk sebagian hasil ternaknya dilepas liarkan. Namun biasanya, Sobat Totan ini diserahkan dulu ke Taman Nasional. Karena asalnya si jalak Bali ini dari Bali Barat, jadi sobat-sobat Totan ini diserahkan ke paman-paman di Taman Nasional Bali Barat tuh. Tentunya sebelum dilepaskan ke habitat aslinya, sobat-sobat Totan ini terlebih dulu dikarantina agar dapat beradaptasi dengan habitat aslinya. Wah, hati-hati ya kalian sob. Semoga semakin bahagia hidup di rumah asli kalian. Otan juga berharap kalian bisa semakin banyak lagi populasinya di alam. Nah, biasanya Paman melakukan perjodohan kepada kedua sobat Totan ini jika sudah berumur 2 tahun ya. Caranya perjodohannya pun cukup mudah. Jalak Bali jantan dan betina yang siap kawin dimasukkan ke dalam kandang yang sama. Oh ya teman, jika calon indukan ini berjodoh, biasanya ketika memasuki fase berkembang biak akan ditandai dengan perilaku jalak Bali mulai berkicau tuh. Tanda lainnya adalah bulu pada bagian leher jalak Bali betina akan rontok, seperti sobat Totan yang satu ini nih. Oke, Otan doain deh, semoga kalian berjodoh ya sob, sehingga bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang lebih banyak lagi. Teman, jalak Bali merupakan hewan yang cenderung bisa untuk dilatih. Gak hanya melatih kicauannya, namun juga ada yang bisa nurut loh kalau dipanggil. Seperti sobat Totan yang satu ini nih, karena sudah dipelihara sejak kecil, membuat jalak Bali ini bisa patuh ketika dipanggil untuk makan. Caranya menggunakan siulan dan juga dipancing dengan makanannya. Tuh lihat teman, sobat Totan langsung datang ke arah suara dan makanan. So cute banget kamu sob, jalannya sambil loncat-loncat gitu. Nggak pakai lama, sobat Totan ini langsung mendarat di dekat makanannya. Wih, keren kamu sob. Teman, sejak dulu keberadaan jalak Bali menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Hal ini karena jalak Bali dipercaya sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan. Bahkan, jalak Bali juga dianggap sebagai burung pembawa pesan dari para dewa. Selain jalak Bali, Otan juga punya banyak teman dari keluarga jalak loh. Ada jalak suren, jalak Hongkong, dan juga jalak putih. Semuanya memiliki keunggulan dan ciri khas masing-masing. Sobat Totan ini dikenal juga memiliki keahlian sebagai hewan penjaga loh. Tak hanya memiliki suara yang lantang, Sobat Totan ini juga mempunyai tingkah laku yang unik. Bahkan Sobat Totan ini juga memiliki insting yang tajam jika ada bahaya yang mengancam. Seperti yang terjadi di toko ini teman. Wah, bahaya nih, bahaya. Duh, ada pencuri masuk tuh. Waduh, kok nggak ada orang sih di toko? Gimana dong ini teman? Walah, ada Sobat Totan tuh di pojokan toko yang jadi penjaga. Biasanya kalau ada pencuri seperti ini, Sobat Totan langsung beraksi tuh. Tuh kan benar aja, langsung berkicau dia, memberi tanda kepada mbak penjaga tokonya. Sehingga mbaknya langsung menyadari ada yang tidak beres. Wah, hebat kamu sob, benar-benar hewan penjaga yang bisa diandalkan ya.
lagi nih, sobat totan yang gak kalah keren. Yap, si jalak putih. Atau ada juga yang menyebutnya jalak dada putih. Burung endemik Indonesia ini habitatnya tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan sebagian Nusa Tenggara Barat. Jalak putih sepintas memang agak mirip dengan jalak Bali. Jika jalak Bali terdapat warna biru pada bagian mata, lain halnya dengan jalak putih yang justru berwarna kuning. Selain itu juga ukuran jalak putih lebih kecil ketimbang jalak Bali, teman.